Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok SMA Negeri 11 Semarang akan melaksanakan podcast yang dimana kita memiliki guest star yang sangat luar biasa, salah satu guru penggerak yaitu Mam Erna. Mungkin Erna bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu pada penonton. Terima kasih Mbak Ki. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Nasyawati, guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 11 Semarang. Dan kami akan melakukan beberapa sesi interview yang merujuk pada pertanyaan dasar dari Web2. Kebetulan saya Nurul Febriana pada kesempatan kali ini akan bertanya pada aspek W, yaitu where is it going and why. Jadi pertanyaan pertama, Mam Erna, apa tujuan pembelajaran dari Mam Erna sendiri? Ya, baik. Jadi yang ditanyakan tujuan pembelajaran secara keseluruhan ya, apapun itu temanya. Baik, kalau menurut saya dan ini yang saya lakukan, jadi tujuan pembelajaran saya adalah membantu peserta didik memahami konsep-konsep kunci dalam mata pelajaran yang diajarkan dan menerapkannya dalam situasi nyata. Luar biasa sekali. Lalu bagaimana posisi kemampuan peserta didik itu dapat dilihat dari tujuan pembelajarannya? Jadi saya akan mengevaluasi kemampuan awal peserta didik untuk menentukan seberapa jauh mereka dari mencapai tujuan pembelajaran itu justru yang terpenting. Dan mengapa tujuan pembelajarannya itu seperti itu? Jadi mengapa? Karena tujuan pembelajaran ini dirancang atau saya rancang untuk memastikan peserta didik memperoleh pemahaman yang mendalam dan keterampilan yang relevan yang dapat mereka gunakan di luar kelas. Seperti itu. Jadi kalau boleh kita minta untuk Mam Erna tentukan dulu unjuk kerjanya dari 6 unjuk kerja tersebut. Ya. Boleh? Ya, saya akan memilih unjuk kinerja yang paling sesuai dengan tujuan pembelajaran saya, yaitu seperti proyek, presentasi, dan tes tertulis. Yes, baik, betul sekali. Ya. Jadi apa kriteria yang akan dinilai untuk dipahami, Mam? Ya, kriteria penilaian akan mencakup yang pertama ada pemahaman konsep, kemudian kemampuan menerapkan pengetahuan, dan keterampilan analitis. Begitu. Jadi tujuan pembelajaran itu sangat penting dalam proses pembelajaran ya. Iya. Baik, kita lanjut sesi ke berikutnya. Ada aspek H yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik Bapak Ibu guru hebat, perkenankan saya Regina Ratna untuk melanjutkan wawancara dengan Ibu Erna yang akan saya wawancarai mengenai hook ya atau H, yaitu hook the student atau melibatkan peserta didik ya, Mem. Baik. Yang pertama, bagaimana caranya untuk mengunggah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar dan melakukan uji kinerja. Baik, terima kasih Mbak Ratna atas pertanyaannya. Sangat luar biasa, pertanyaannya sangat menantang sekali. Yeah. Jadi saya akan menggunakan pertanyaan kalau yang sekarang itu dikenal dengan pemantik ya. Pemantik atau pemicu. Jadi saya akan menggunakan pertanyaan pemantik, situasi nyata atau tantangan yang menarik untuk melibatkan peserta didik dalam pembelajaran itu yang Baik, berarti untuk menggugah ini ya, untuk menggugah semangat mereka supaya mereka ada kemampuan untuk terlibat dalam pembelajaran. Oke, untuk selanjutnya situasi apa saja yang kira-kira dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar secara menarik dan konkret dan juga sangat penting? Ya, tentunya situasi yang relevan dengan kehidupan sehari peserta didik, Mbak Ratna, atau masalah global yang mendesak dapat membuat ide-ide besar yang lebih menarik dan konkret. Jadi kita membuat sesuatu itu menjadi menarik, kita angkat supaya murid-murid atau peserta didik itu terlibat secara langsung dan mereka akhirnya mau melibatkan diri dalam proses pembelajaran. Untuk pendekatannya kira-kira bagaimana ya, penyampaian materinya sehingga bisa menghasilkan minat dan keingintahuan peserta didik terhadap materi tersebut? Sebenarnya saya menggunakan banyak pendekatan ya atau
dan juga cara yang lebih spesifik ataupun yang bervariasi. Jadi saya menggunakan metode pengajaran yang bervariasi seperti cerita atau menggunakan juga multimedia dan aktivitas langsung untuk memicu atau memantik minat peserta didik. Oke, baik, Mem. Oke, untuk peluang macam apa yang bisa menopang minat pelajar, terutama ketika keadaan pembelajaran itu agak terasa sulit? Ya, itu yang pertama menjadi suatu permasalahan yang harus kita hadapi dengan dunia pendidikan ya. Jadi saya memberikan dukungan tambahan Mbak Ratna, sumber daya yang relevan dan juga tidak lupa memberikan pujian untuk upaya peserta didik saat mereka menghadapi kesulitan. Jadi kita mengapresiasi apa yang sudah mereka kerjakan dan mereka hasilkan. Jadi dengan adanya apresiasi itu akan membuat peserta didik menjadi lebih suka dengan pelajaran yang kita ajar, Lebih termotivasi juga ya? lebih termotivasi. Oke, baik. Untuk yang pertanyaan terakhir dari saya, Mem, apa saja kira-kira hambatan yang menimbulkan kecilnya pengambilan risiko, rendahnya imajinasi, bahkan ada anak yang mungkin kurang berani dalam menyampaikan pendapat, mempertanyakan, dan tidak mampu untuk memutuskan sesuatu? Ya, jadi Mbak Ratna, ini adalah permasalahan yang sering dihadapi nih, yang sering dihadapi di dunia pendidikan, terutama saat proses pembelajaran atau proses belajar mengajar di kelas. Jadi dengan adanya atau peserta didik merasa tidak mampu untuk memutuskan, rendahnya imajinasi, kurangnya berani dalam mempertanyakan, atau hambatan yang menimbulkan kecilnya pengambilan risiko, yaitu saya menanggulanginya dengan mengidentifikasi dan mengatasi hambatan seperti rasa takut gagal, kurangnya kepercayaan diri, betul nggak? Iya. Ya, dan juga keterbatasan paparan ide-ide baru dari peserta didik. Keren sekali, Mem. Ya. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk aspek E. Perkenalkan dulu, nama saya Sinta Nisrina Adiba. Di sini aspek E, explore, equip, experience, dan juga aspek R, rethink, revisit, and revise. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana caranya peserta didik terlibat dalam eksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting? Ya, terima kasih Mbak Sinta atas pertanyaannya. Jadi bagaimana caranya peserta didik akan terlibat dalam mengeksplorasi ide besar dan pertanyaan penting, yaitu saya mendorong pembelajaran dengan berbasis inquiry, di mana peserta didik menyelidiki ide-ide besar melalui riset dan kolaborasi. Oke, baik. Kemudian kegiatan belajarnya apa untuk menampilkan kemampuan puncak siswa tersebut? Kemudian misalnya seperti pekerjaan rumah dan pengalaman di luar kelas, apa yang diperlukan untuk memungkinkan peserta didik tersebut mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka tentang ide-ide penting tersebut. Nah itu Mbak Sinta, sebenarnya itu adalah tugas utama dari seorang guru, yaitu perlunya merancang kegiatan belajar yang menantang, ya, dan tentunya yang beragam, karena banyak peserta didik itu yang mempunyai keberagaman secara sosial maupun latar belakang dan juga pendidikan masing-masing, dari keluarganya juga berbeda. Maka kita harus merancang kegiatan belajar yang menantang dan beragam, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, untuk memperdalam pemahaman peserta didik. Oke, baik. Untuk yang selanjutnya, bagaimana peserta didik tersebut dipandu untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting tersebut? Ya, tentunya dengan menggunakan aktivitas refleksi dan diskusi, Mbak Sinta. Jadi itu tujuannya untuk membantu peserta didik mengevaluasi kembali pemahaman mereka. Menurut saya seperti itu. Jadi di Refleksi. Seperti ketika kita setelah mengajar itu kan tentunya selalu kita biasakan dengan merefleksi. Untuk yang selanjutnya, bagaimana produk dan pertunjukan peserta didik dapat ditingkatkan melalui revisi tersebut berdasarkan penilaian diri dan umpan balik? Jadi kita bisa memberikan kesempatan untuk penilaian diri kepada para peserta didik dan juga memberikan umpan balik dari teman sebaya serta guru. Jadi kita perlu adanya memberikan kesempatan untuk penilaian diri
baik kalau kita setelah mengajar, kalau untuk kita perlu memberikan penilaian diri terhadap apa yang sudah kita lakukan di kelas, dan umpan balik bisa kita tanyakan dari teman sebaya serta guru. Dan hubungannya kalau bagaimana produk dan pertunjukan peserta didik dapat ditingkatkan melalui revisi berdasarkan penilaian diri dan umpan balik. Kalau untuk dari segi peserta didik itu sendiri, mereka itu dapat umpan balik dari kita dan mereka bisa merubah apa yang sudah mereka lakukan dalam kelas saat proses pembelajaran. Oke, baik. Untuk yang terakhir yaitu bagaimana peserta didik didorong untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka. Ya, tentunya dengan mengadakan sesi refleksi reguler di mana peserta didik dapat memikirkan apa yang telah mereka pelajari dan bagaimana mereka tampil seperti itu. Baik. Mungkin sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Divya. Baik Bapak Ibu Guru Hebat, kami akan melanjutkan tahapan waktu ini ke dalam tahapan yang E dan T, Exhibit and Evaluate and also Tailor to Students. Jadi untuk pemahaman terlebih dahulu, untuk Exhibit and Evaluate ini maksudnya adalah untuk mengkonstruksi peluang peserta didik untuk mengevaluasi kemampuan dirinya sendiri. Dan untuk yang Tailor itu untuk menyesuaikan minat, bakat, serta kebutuhan peserta didik. Baik, saya awali untuk yang Exhibit and Evaluate ya Mem Erna. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana sih Mem kiranya caranya peserta didik ini bisa dibimbing untuk melakukan evaluasi diri dan penyesuaian? Ya, terima kasih Mbak Divya atas pertanyaannya. Tentunya kita dengan membiasakan atau mengajarkan peserta didik bagaimana cara menilai pekerjaan mereka sendiri. Jadi kita membiasakan bagaimana hasil dari apa yang mereka hasilkan atau produk yang mereka buat, kita biasakan dan kita ajarkan kepada mereka cara menilai pekerjaan mereka sendiri dan menetapkan tujuan untuk perbaikan. Setelah mereka terbiasa menilai pekerjaannya, kita juga menetapkan tujuan untuk perbaikannya. Jadi setelah menilai tentunya ada rancangan untuk perbaikan untuk kedepannya. Jadi tidak hanya stuck pada ini bagus atau kurang bagus, tapi bagaimana supaya ada perbaikan. Baik, jawaban yang luar biasa ya untuk pertanyaan pertama. Kita lanjut untuk pertanyaan yang kedua ya Mem, masih tentang Exhibit and Evaluate. Ini bagaimana sih Mem caranya peserta didik ini bisa terlibat dalam evaluasi diri yang nantinya akan berperan dalam identifikasi diri mereka sendiri, menetapkan tujuan masa depan, serta memiliki semangat belajar. Ya, dengan mendorong refleksi diri dan penetapan tujuan di akhir proses pembelajaran untuk mendorong semangat belajar yang berkelanjutan. Jadi kita harus membiasakan juga memberikan pelajaran yang dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari ketika mereka nanti lulus setelah tidak bersekolah lagi. Jadi pentingnya pembelajaran atau mendorong semangat belajar yang berkelanjutan adalah seperti itu. Ya, baik, terima kasih Mem Erna. Kemudian selanjutnya, bagaimana nih cara kita bisa membantu peserta didik Mem untuk melihat apa sih yang telah mereka pelajari serta kekurangan apa yang butuh penyempurnaan lebih lanjut Mem? Ya, jadi bagaimana peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut. Tentunya kita memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana peserta didik dapat menggunakan pengalaman belajar mereka untuk terus berkembang, Mbak Divya. Baik Mem, jadi mungkin kiranya kalau bisa dirangkum, tadi Mem Erna mengatakan ada self assessment, kemudian pembelajarannya juga harus bisa berkelanjutan untuk masa depan mereka, serta jangan lupa memberikan panduan yang jelas Bapak Ibu Guru Hebat. Baik, untuk yang selanjutnya adalah tailor to students. Nah, pertanyaan yang pertama nih Mem, bagaimana sih Mem caranya mengakomodir ya berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar, serta pengetahuan yang sebelumnya siswa miliki, serta minat peserta didik sambil tetap menjaga arah pembelajaran ini sesuai dengan tujuan yang tadi Mem sudah sampaikan di depan. Iya, dengan adanya sekarang ini kan kebutuhan peserta didik itu kan banyak ya, ada yang berkebutuhan khusus, ada yang pandai, ada yang rata-rata atau sedang. Tentunya untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan dan juga gaya belajar yang sering kita kenal dengan kinestetik, audio atau visual atau audiovisual, itu
dengan kita menghubungkan dengan pengetahuan sebelumnya dan minat peserta didik atau sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan, kita bisa menggunakan pembelajaran berdiferensiasi atau kita bisa mendiferensiasi pengajaran untuk memenuhi berbagai kebutuhan belajar sambil tetap fokus pada tujuan pembelajaran. Jadi ada diferensiasi proses, produk, dan juga konten dan juga lingkungan belajar. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan mereka dengan pembelajaran berdiferensiasi. Siap, Mem. Tadi kata kuncinya ya di pembelajaran berdiferensiasi dari Mem Erna. Kemudian selanjutnya nih, Mem, bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran Mem apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran? Nah itu, kita bersikap fleksibel aja Mbak Divya ya, dan siap untuk menyesuaikan rencana berdasarkan perubahan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Jadi kita tidak perlu terlalu kolot atau bersikukuh dengan pendapat kita masing-masing atau pendapat guru itu sendiri atau kita sendiri, tapi kita berusaha untuk menyesuaikan rencana berdasarkan perubahan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Mungkin di satu lingkungan dan lingkungan yang lain akan berbeda sesuai dengan kondisi geografis dan juga disesuaikan dengan perkembangan zamannya. Baik, Mem Erna, terima kasih atas jawaban-jawaban yang sangat berkonsep tadi ya. Kemudian pasti akan memberikan pemahaman baru bagi Bapak Ibu guru hebat yang ada di rumah. Tadi mungkin yang bisa disimpulkan dari Talent to Students tadi, Mem Erna meng-highlight tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang kedua adalah tetap fleksibel pada rencana pembelajaran yang Anda buat, karena hal ini juga menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Mungkin kiranya itu untuk tahapan E dan kemudian T. Kita selanjutnya masuk ke dalam tahapan terakhir, yaitu O, yang akan dipimpin oleh teman saya selanjutnya. Oke, baik Mem, saya akan melanjutkan pertanyaan untuk selanjutnya adalah O atau organize. Perkenalkan, nama saya Estika Berlian Octaviani. Untuk pertanyaan pertama Mem, pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik? Pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik. Jadi yaitu pengalaman memilih. Ya, baik Mem, saya akan melanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya pada lembar kerja O, yaitu organize. Perkenalkan, nama saya Estika Berlian Octaviani. Kita akan melanjutkan pertanyaan pertama Mem. Pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik? Ya, tentunya dalam memilih pengalaman belajar yang menarik dan bermakna untuk meningkatkan pemahaman yang mendalam untuk peserta didik. Terus untuk selanjutnya, bagaimana meminimalisir kemungkinan kesalahpahaman itu? Yang jelas untuk meminimalisir kesalahan, kita seperti yang tadi sudah disinggung di awal, memberikan instruksi yang jelas. Jadi kita kalau memberikan instruksi tidak bertele-tele Mbak, harusnya singkat, jelas, padat, dan memeriksa pemahaman secara teratur untuk mencegah kesalahpahaman. Jadi ketika kita memberikan tugas kepada peserta didik, kita harus selalu memeriksa apakah mereka sudah paham apa yang kita berikan atau instruksi yang kita berikan sudah jelas atau belum, sehingga dengan demikian akan mencegah kesalahpahaman. Siapa tahu ada beberapa siswa yang menurutnya instruksi Mem Erna itu seperti ini. Instruksinya adalah dia disuruh membuat video tentang misalkan descriptive text, sementara yang lain mungkin memahaminya hanya dengan menuliskan secara visual. Nah, untuk menjembatani supaya itu tidak terjadi atau tidak ada kesalahpahaman, maka pentingnya bagi kita untuk selalu mengecek ya pemahaman mereka secara teratur atau reguler. Berarti harus memastikan secara jelas. Betul. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas? Ya. Bagaimana mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas ya Mbak Estika nih. Yaitu saya biasanya merencanakan dan mengurutkan pelajaran secara sistematik Mbak
STK. Tujuannya adalah untuk membangun pengetahuan sebelumnya dan menjaga keterlibatan peserta didik. Jadi kita membuat atau menggugah peserta didik supaya terlibat aktif dalam proses pembelajaran seperti itu. Ya, seperti itu ya, Mbak. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali pembahasan hari ini ya Bapak Ibu guru hebat. Kami telah mewawancarai Mam Erna yang sangat luar biasa ini, salah satu guru penggerak yang instansinya ada di SMA N11 Semarang. Jadi ada simpulan sedikit dari saya. Dengan Bapak Ibu guru hebat memperhatikan elemen-elemen ini, pengajaran dapat dirancang lebih efektif, lebih mendalam, lebih menarik, serta dapat membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran dengan cara yang relevan dan menyenangkan. Mungkin Mam Erna dapat menambahkan sedikit bagi Bapak Ibu guru yang telah menonton podcast pada kesempatan kali ini. Monggo Mam Erna. Jadi ibu-ibu hebat yang berada di sini dan bapak ibu guru hebat yang berada di seluruh Nusantara, apapun nanti kurikulumnya, apapun yang terjadi di Indonesia, dan yang jelas kita tetap berjuang. Jangan seperti jargon, apapun makanannya, minumnya tetap teh botol sos. Terus kita ubah kita ubah dengan semangat yang giat dalam meningkatkan atau membuat peserta didik menjadi lebih hebat dan kita bisa mensejahterakan seluruh umat. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru hebat seluruh Nusantara. Kita nanti akan mengadakan podcast episode kedua, jadi jangan sampai kelewatan. Tetap di SMA N11 Semarang.